Nah, pemirsa, orang Indonesia juga ada loh yang bikin aplikasi penerjemah tangisan bayi. Nah, ini kemarin sempat viral ya. Namanya adalah aplikasi Madzaz. Nah, kita Ini nggak usah lama-lama nih kayaknya Ila ya. kita langsung aja nih. ngobrol dengan yang membuat aplikasi tersebut, yaitu Ibu Medanita Dewi Renanti, dosen teknologi rekayasa perangkat lunak Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Selamat siang Ibu, sehat Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Ibu luar biasa sekali ya, kita melihatnya dan juga kita Menjawab sebagai keresahan emak-emak muda nih. sebagai emak-emak nih ya, kenapa nggak dari dulu ya Bu? Bu, boleh diceritain Bu, ini udah berapa lama membangun aplikasi ini dan apa sih yang melatar belakangi begitu sehingga tercetuslah membuat aplikasi ini? Iya, terima kasih. Jadi waktu itu sebenarnya ide awalnya saat saya hamil ya, seingat saya untuk usia kandungan 6 bulan ada seminar tentang tumbuh kembang anak. Nah, di antara pakarnya itu ada dokter anak yang menjelaskan terkait bahasa dan baby language. Jadi beliau itu sudah mendapatkan sertifikat gitu dari Australia dan langsung praktek tuh. Kebetulan ada bayi sedang menangis, kemudian dokternya, oh sepertinya kecenderungannya waktu itu lelah kalau nggak salah ya, lelah ya Bu ya, tolong ditidurkan. Nah terus saya berpikir waktu itu, oh ternyata bayi itu bisa berkomunikasi ya dengan manusia dewasa. Jadi dan saya kan komputer ya Mbak ya, dan tahun 2011 waktu itu saya sedang studi master ya, sekarang studi juga S3. Dan itulah awal ide mula, ya udah saya buat aplikasi ini aja deh yang bisa menerjemahkan tangis bayi dari sinyal tangisan bayi tersebut. Itu sih Mbak idenya. Baik, ini kalau nggak salah sudah ada 250.000 lebih downloader ya. Dan yang mengunduh bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain, ada 170 lebih negara gitu ya. Ini kalau boleh tahu samplingnya ini Bu, ada berapa macam tangisan bayi nih yang bisa diterjemahkan? Iya, kalau untuk klasifikasinya ada 5 saat ini. Jadi ada bayi lapar, bayi ngantuk, bayi ingin sendawa, sakit perut, tidak nyaman. Tidak nyamannya bisa karena popoknya basah, udara panas, dingin atau hal yang lainnya. Itu untuk usia 0 sampai 3 bulan ternyata Masya Allah Mbak sama tangisan bayinya. Jadi kalau tangisan Indonesia, Jepang, Australia, atau mungkin suku ya, kalau di Indonesia ya suku Batak, Jawa, Sunda itu sama. Asalkan 0 sampai 3 bulan gitu. Kalau di atas itu kombinasi suaranya cukup banyak gitu ya, sehingga memang perlu penelitian atau riset yang lanjutan. Baik, ini jadi untuk bayi 0 sampai 3 bulan gitu ya Bu. Ini akurasinya berapa persen Bu? 94% Mbak. 94%, luar biasa. Tapi tanpa noise ya, tanpa noise. Jadi memang masih ada kelemahan di aplikasi yang saat ini, Madzaz versi 2 ya. Itu ketika ada noise, misalnya lagi ngerekam, terus ada suara ibu-ibu gitu ya, atau mungkin pintu banting, atau mungkin lagi di pasar, di bandara, nah itu akurasinya menurun. Nah saat ini saya bersama tim sedang mengembangkan bagaimana sih supaya walaupun ada noise, itu masih robust gitu. Baik, ini kan Ibu memulai dari 2011 ya, sudah cukup panjang juga sampai hari ini. Nah ini perjalanan ada kendala pasti, jatuh bangunnya perjalanannya seperti apa Bu? Apa yang membuat bahagia, apa juga yang membuat ini kendalanya, susahnya itu di mana? Kalau ini ya Mbak ya, butuh effort yang lebih, artinya gini, kalau bayi itu kan bukan suatu benda mati, artinya memang tantangannya saya gitu ya sama asisten dan yang mengambil tangis bayi itu menunggu bayinya ini nangis dulu, artinya kan kita harus tahu siklusnya gitu ya. Tapi ada cerita lucu sih Mbak, waktu itu kan bayinya adik saya ya, kita godain yuk supaya dia bangun gitu ya. Jadi kita agak ini sengaja dibuat nangis. Iya. Dan memang waktu itu dia lagi ngantuk sih ya, pas kita rekam output aplikasinya dia lelah gitu ya, ngantuk. Oh ya bener sih emang tadi kita gangguin gitu kan. Senangnya sih alhamdulillah Mbak, ternyata aplikasi yang kami buat itu bermanfaat dan banyak masyarakat ya, terutama ibu-ibu baru yang terbantu, dan harapannya memang supaya ibu-ibu tadi yang baru, terutama ya kalau yang udah punya anak 5 gitu, kayaknya udah ini ya, instingnya udah lumayan cukup kuat, itu nggak gampang stres, artinya kan merasa pede ya. Karena pengalaman saya kemarin ketika punya bayi,
tenang, saya istilahnya sudah punya ilmu nih terkait tangis bayi. Jadi ketika bayi nangisnya, misalnya ada N-nya, Nen, saya dengarkan, kayaknya dia lapar deh. Terus saya susuin tuh, bayinya tenang. Artinya memang respon feedback ya dari kita itu sesuai dengan maksud dari bayinya gitu. Iya, nah ini sebuah terobosan ya Ila, yang kita lihat impactful gitu di masyarakat. Ternyata respon dari yang mengunduh aplikasi sangat powerful gitu ya, membantu mereka lebih nggak stres lagi untuk mengartikan tangisan bayi-bayi tersebut. Nah ini bisa di-download di mana aja nih Bu? Untuk saat ini di Android Mbak, dan hari ini memang sedang maintenance. Insya Allah semoga minggu depan sudah kembali lagi ya. Tapi kalau yang sudah download sih masih bisa digunakan gitu. Kan masih ada versi-versi yang sebelumnya yaitu masih Android. Semoga dalam waktu dekat ini bisa iOS. Gitu. Baik, jadi nanti akan ke iOS. Ini pengembangan selanjutnya apakah hanya bayi aja atau nanti akan seperti apa nih Bu perkembangannya? Rahasia. Sebenarnya beberapa ini ya pakar juga meminta untuk yang satwa. Jadi kan banyak tuh manusia yang memang cinta banget ya sama satwa ya Mbak ya. Ternyata bisa juga tuh dideteksi dari suara-suara binatang seperti kayak anjing, burung atau yang lainnya. Gitu. Tapi memang saya fokus dulu ke bayi. Kalau misalkan yang noise ini memang sudah oke gitu ya, sudah sesuai dengan keinginan kami menaikkan akurasi dengan adanya noise, insya Allah nanti bisa digunakan di objek-objek yang lainnya. Baik, gitu. jadi penerjemah suara-suara begitu ya? Tumbuhan juga bisa ternyata. Itu udah next level kayaknya nih Bu, beda Dita kalau suara tumbuhan ya. Baik, terima kasih Ibu Medanita, selamat beraktivitas kembali. Sukses Semoga selalu Ibu. Ya, makin sukses lagi ya Bu ya. Amin, amin. Keren sekali.